ini soal prestasi ya kan. Aku pengen tahu juga nih, mungkin teman Pro 2 pengen tahu sebenarnya Tiara yang sekarang mahasiswi akhir ya, atau mahasiswa akhir eh, yang ada di jurusan manajemen. Nah, Bener. dinobatkan sebagai mahasiswa berprestasi. Nah, kita Alhamdulillah. pengen tahu nih Tiara, sebenarnya mahasiswa berprestasi yang kamu dapetin itu apa? Boleh dijelasin? Boleh banget nih Bang. Tentunya menjadi seorang mahasiswa yang berprestasi itu tentunya tidak langsung masuk kuliah, langsung menjadi mahasiswa berprestasi. Pada dasarnya sebagai mahasiswa pasti awalnya mahasiswa yang biasa-biasa aja. Yoi. Namun saya pribadi mengubah kata itu menjadi mahasiswa yang berprestasi dan mahasiswa yang terbaik dan masih banyak lagi. Awal mula saya menjadi mahasiswa berprestasi tentunya jalannya tidak mulus. Ada yang namanya coba-coba aja dan ada juga yang iseng-iseng. Nah, saya lebih ke coba-coba dan juga iseng-iseng. Awalnya nih dikarenakan ya waktu itu masih menjadi mahasiswa yang kupu-kupu, kuliah pulang dan juga namanya mahasiswa yang no lab ya, gimana dan nggak tahu tuh pasif banget. Jadi pada waktu itu saya ngetes untuk pertama kalinya nyoba-nyoba otodidak dengan karya yang saya buat. Saya fokusnya pada waktu itu di esai, karya tulis ilmiah, di mana saya mencoba pertama kali itu ikut lomba di tingkat reguler dan langsung masuk ke tingkat nasional. Dan alhamdulillahnya di tingkat reguler itu saya juga menang, dapat juara harapan dan masuk ke tingkat nasional. Dan dari mulai sejak itulah saya beranjak dari karya demi karya terbaik menjadi banyak prestasi dan juga memiliki karya yang banyak, seperti itu Bang. Oke, ternyata Tiara ini juga dulu ada salah satu anak kuliah yang kupu-kupu. Nah itu yang nanti bakalan kita ulik nih teman berdua. Karena emang Tiara ini jujur ya, banyak juga nih mahasiswa sekarang yang jarang ikut organisasi ya kan. Terus dia cuman begitu datang abis jam pelajaran dia pulang. Iya, nah dan dia nggak tahu, nggak bisa dapat apa-apa, alias prestasinya nggak ada. Tapi ini kamu dapat. Nanti kita boleh tanya nih tipsnya teman berdua. Nah kita ke Puji, tadi kita udah kenal sama Tiara untuk prestasinya. Nah kamu boleh dong diceritain Puji, ini mahasiswa semester akhir dari agroteknologi ya, mahasiswa dinobatkan menjadi mahasiswa berprestasi dari Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Nah boleh, apa nih prestasi yang udah Puji ukir? Untuk prestasi sama kayak Tiara kan, maksudnya kayak ya kita awalnya juga nggak ada yang mulus. Saya juga awalnya kupu-kupu juga gitu kan. Terus tapi itu tadi di Pancabudi itu mungkin di prodi saya di agroteknologi itu dosennya tuh yang kayak ayo dong gitu, semangat kita buat hal yang baru nih gitu. Jadi awalnya saya yang biasa-biasa aja ini diajak dosen buat untuk bikin karya gitu, terus masukin apply ke perlombaan-perlombaan. Nah salah satu yang saya capai itu kemarin di tahun 2023 itu saya ke Semarang. Ya itu buat bisnis proposal dan itu alhamdulillah juara 3 itu. Juara 3 untuk bisnis proposal dan langsung didanai ya? Iya, didanai sama kampus. Nah kalau untuk cerita bisnis proposal, nah itu produknya apa sih sebenarnya Ji? Untuk bisnis proposal ini kami membawakan aplikasi travel seperti Traveloka gitu. Cuman di kami melibatkan UMKM yang ada di Batu Kata. Batu Kata itu di Langkat. Gitu. Jadi di situ kami bekerja sama dengan UMKM yang di sana. Jadi kami kembangkan, mereka kan di sana ada obat-obatan gitu. Jadi kami masukkan ke aplikasi untuk dipasarkan gitu. Berarti gini nih, kalian berdua ya, dua cewek yang dinobatkan sebagai mahasiswa berprestasi karena ngebuat satu aplikasi yang bermanfaat untuk UMKM gitu ya? Iya benar Bang. Wow, keren nih teman berdua ya. Karena emang jujur ya, kalau soal aplikasi UMKM sekarang kan itu emang butuh ya, Puji sama Tiara ya kan. Betul karena banget. Penjualan itu kita nggak bisa langsung untuk ngejual dari mulut ke mulut ya kan, karena udah ada media sosial, ditambah lagi penemuan kalian soal aplikasi yang sangat ngebantu UMKM itu ya. Nah ternyata tentang aplikasi nih teman berdua. Nah aku juga mau ke Tiara. Nih Tiara, mungkin teman berdua ya, ini pengen tahu juga nih, ada beberapa orang yang mungkin ketika kuliah seperti tadi nih, kupu-kupu, kuliah pulang. Sebenarnya apa nih yang ngebuat kamu termotivasi untuk bisa ikut ngambil andil dalam perlombaan? Karena kan biasanya mahasiswa kuliah pulang itu kan identik sama mahasiswa yang males gitu ya. Bener. Males, ya udahlah aku sampai rumah tidur rebahan, besok bangun lagi aku belajar. Nah
Sebenarnya dari kamu apa nih yang ngebuat kamu termotivasi untuk ikut ajang lomba gini, Tiara? Nah, kalau dari Tiara sendiri nih kan Bang, tentunya dari diri sendiri, motivasi merubah mindset dalam diri sendiri, dan tentunya membuat semangat kalau misalnya kalau menjadi mahasiswa yang biasa-biasa itu tidak akan pernah berubah apa yang menjadi selama kamu kuliah. Jadi kalau misalnya tetap seperti itu, tidak ada prestasi, hanya ijazah yang didapatkan, hanya teori saja gitu. Jadi buatlah sesuatu yang berbeda ketika menjadi seorang mahasiswa, menjadi mahasiswa yang memang punya banyak pengalaman, punya banyak experience, dan juga tentunya punya appreciation value dalam diri sendiri gitu. Oke, berarti punya motivasi sendiri ya. Orang tua gimana tuh? Orang tua tentunya motivasi untuk mendukung selalu dalam setiap perlombaan maupun apa yang dibuat oleh anaknya gitu. Oke, baik, luar biasa teman Pro 2. Jadi ini bisa jadi untuk motivasi kamu ya, yang hari ini lagi dengerin jalan-jalan sore kita, yang masih sampai saat ini kuliah pulang, ya kan. Sebenarnya nggak masalah ya kan Tiara, Puji ya kan. Tapi harus ngebuat satu motivasi yang ngebuat nama kamu itu indah gitu di kampus gitu ya. Kalian berdua pasti anak-anak kampus di Pancabudi sana udah pada kenal ya. Oh ini Tiara, ini Puji gitu ya. Nah tapi ini ya, tadi Puji udah ngejelasin satu aplikasi yang kalian buat untuk UMKM gitu. Nah Tiara, aku ke Tiara lagi nih soal prestasi Tiara. Nah selain aplikasi apalagi nih yang ngebuat nama kalian itu terangkat dan bisa dibilang yang muda yang berkarya nih? Ada lagi nggak sih? Ya, muda yang berkarya, tentunya selain karya tulis tuh, Tiara juga pernah ngikutin debat itu nasional, juga reguler. Tentunya kan kalau debat itu dia harus kritis, juga harus cepat dalam menanggapi, dalam berargumen itu sih. Kalau misalnya dalam karya kan juga berbeda nih. Nah kalau debat memang langsung dengan lawannya berargumen, dan juga penuh kritis dengan apa yang perlu diselesaikan permasalahannya dalam perdebatan itu. Oh oke. Berarti debat juga udah pernah ikut ya? Bener banget Bang. Puji, kalau dari agroteknologi? Kalau dari agroteknologi itu kan Bang lebih ke pertanian nih. Yoi. Ya saya buat produk gitu kayak pupuk organik cair gitu. Oke. Berarti pupuk ya produknya ya? Iya benar. Nah ini pas sekali teman Pro 2 ya, dua orang yang udah kita ajak kenalan dan kita udah tahu nih prestasinya apa-apa aja. Jadi nanti kita bakalan ulik lagi teman Pro 2 untuk sesi berikutnya, karena kita break dulu. Gak lengkap rasanya kalau nggak jalan-jalan sore kita sambil dengerin lagu-lagu yang ada di Pro 2 FM teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih penasaran nih dan pengen ikutan gabung teman Pro 2, kita udah kenalan dan kita udah tahu nih prestasinya apa aja yang ada di kampus teman Pro 2 ya. Dua cewek, Tiara dan juga Puji, mahasiswa dari Universitas Pembangunan Pancabudi Medan teman Pro 2. Nah oke, buat kamu yang pengen nanya langsung aja gabung dari WhatsApp Pro 2 di 0811 6155924 atau line telepon langsung teman Pro 2 untuk interaktif bareng sama aku di 0618463116, dan komen aja langsung ya dari @rarinet_medan, kolom komentar untuk YouTube live chat kita teman Pro 2. Nah oke, jangan kemana-mana, stay tune terus Olion Pro 2 FM, jalan-jalan sore edisi Senin 24 Juni 2024. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Sesungguhnya langit aspirasi bangsa kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa, kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia. Sesungguhnya langit aspirasi bangsa kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Sesungguhnya langit aspirasi bangsa kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Sesungguhnya langit aspirasi bangsa kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Sesungguhnya. Balik lagi di JJS Jalan-Jalan Sore teman Pro 2. Ya masih barengan sama aku Argun di sore hari ini. Dan kita masih siaran langsung teman Pro 2 dari channel YouTube-nya channel YouTube-nya RRI Medan, RRINet_Medan. Jadi kalau kamu pengen ngelihat keseruan langsung, buka aja RRINet_Medan. Karena jalan-jalan sore bersama dengan dua orang cewek cantik mahasiswa berprestasi teman Pro 2. Dan kita masih ngobrol yang muda yang berkarya. Oke, kita sapa lagi untuk Tiara sama Puji. Oke, Tiara, Puji, kita lanjutin ya obrolan kita untuk di sore hari ini. Tadi kita udah masuk nih teman berdua untuk kenalan ya sama mereka berdua. Kita udah tahu namanya, terus juga kegiatannya apa sama prestasinya. Nah, aku sekarang pengen coba ke Puji dulu, Ji. Ini tadi kan ngobrol soal pupuk ya. Ini pupuk ini emang sih itu adalah salah satu hal produk dari anak-anak pertanian gitu ya. Nah, tapi Ji, kalau kita ngelihat nih sekarang ini kan anak-anak muda itu banyak yang nggak pengen namanya jadi petani gitu. Jadi kayak misalnya kita tahu nih anak-anak SMA cita-citanya nanti mau jadi apa. Nah, aku jadi polisi, aku jadi tentara, aku jadi dokter. Tapi nggak ada yang pengennya itu jadi petani gitu. Nah sebenarnya Ji, kalau kamu kan anak muda nih, udah ciptain karya dari dunia pertanian gitu ya kan, salah satunya pupuk yang sangat bermanfaat gitu. Nah apa nih yang ngemotivasi kamu untuk jadi mahasiswa yang bergelut di dunia agroteknologi itu, Ji? Oke, jadi kenapa sih zaman sekarang tuh anak muda tuh kayak malu nggak sih bang kalau jadi petani gitu kan? Nah jadi kalau dari saya sendiri pribadi, kenapa sih motivasinya ngambil jurusan itu juga gitu kan? Nah jadi berawal dari yang SMA dulu itu saya guru saya itu bilang pekerjaan yang nggak akan ada matinya atau pudar itu pertanian. Karena apa? Sampai akhir tuh pasti ada. Kita tuh butuh makan gitu kan. Jadi kalau nggak ada petani, jadi siapa yang menghasilkan beras tadi gitu kan? Jadi kayak oh ya juga. Nah dari situ udah ambil pertanian aja. Jadi nanti cita-cita saya juga semoga tercapai. Mana tahu sayanya bisa buka lapangan pekerjaan itu membuat produksi bahan pangan yang berkualitas dan tentunya sehat gitu bang. Oh wow, luar biasa nih teman berdua ya. Ini emang benar jawaban super nih ya Ci ya. Tadi jawabannya itu emang keluar sendiri ya. Iya benar keluar sendiri sih. Keren sih cuy ya, emang bener salah satu bahan pangan kerjaan juga yang masih dibutuhkan terus Ji ya. Iya itu benar. Di bidang pertanian. Karena menyangkut sama bahan pangan teman Pro 2. Nah, untuk soal pupuk ini ya Puji ya. Tadi kan kita udah nyinggung sedikit untuk pupuk yang udah kalian buat nih. Benar. Nah, itu udah disuplai kemana aja sih Ji? Kalau untuk saat ini disuplai di
karena belum dananya belum ini belum ada juga, dan itu hanya di sekitaran kami aja Bang. Oke. Kayak di teman-teman gitu kan, kalau mau pakai ya dibuat gitu kan. Terus suplainya masih sekitar kampus aja sih Bang. Oke, dan hasilnya di sekitaran kampus itu udah terbukti ya? Udah terbukti. Oh, wow, luar biasa teman Pro 2. Dan ini nanti bisa apa ya? Kedepannya kita berharap bisa ditandingkan lagi, ya kan? Iya benar, nanti ada yang mendanai juga, support. Iya benar. Terus dipasarkan juga gitu. Benar sekali teman Pro 2. Karena hasilnya terbukti ya di sekitaran kampus sana itu dipakai pupuk punya kalian, buatan kalian itu. Iya benar. Langsung tumbuh ya. Langsung tumbuh, bagus terus ya. produksinya juga bagus, maksimal gitu Bang. Oke, baik teman Pro 2. Nah, aku ke Tiara, tadi ke Puji udah cerita nih Tiara soal kenapa dia pengen ngambil yang namanya agroteknologi, ya jurusan pertanian, di tengah anak-anak sekarang itu yang nggak pengen nih jadi petani. Dia udah ngasih juga untuk outputnya ya, udah nyiptain yang namanya pupuk sama teman-temannya. Nah, Tiara sendiri nih dari jurusan manajemen ya, tadi udah cerita juga teman Pro 2 prestasinya, karyanya itu soal aplikasi. Bener, Nah, Bang. aku pengen tahu juga nih Tiara, sebenarnya cara gunain aplikasi yang kamu sebut tadi untuk UMKM itu gimana? Apakah UMKM harus mendownloadnya atau gimana? Boleh dong diceritain. Oke, boleh banget nih Bang. Jadi aplikasi yang kami buat itu salah satunya adalah Batak Tour namanya, atau Batu Katak Tourism. Nah, di aplikasi itu merupakan aplikasi yang dimana menyajikan para UMKM lokal ini agar bisa go digital. Oh, oke. Jadi sangat-sangat luar biasa aplikasi ini membantu para UMKM lokal yang ada di daerah Batu Katak sendiri untuk bisa memperjualbelikan barang-barangnya atau juga oleh-oleh khas dari Batu Kataknya sendiri untuk bisa diperjualbelikan melalui Batak Tour itu tadi, yaitu platform digital untuk para UMKM. Nah, untuk penggunaannya sendiri itu tentu sangat mempermudah kami para inovator muda tentunya untuk memberikan yang terbaik bagi para UMKM ini untuk bisa memberikan inovasi dan juga untuk bisa mengedukasi para UMKM ini melalui online maupun offline untuk mengaplikasikan aplikasi tersebut. Nah, ketika aplikasi nanti sudah berjalan dan sudah ada di Play Store, maka aplikasi itu tentunya bisa di-download gitu, Bang. Oh, oke. Berarti ini aplikasinya sedang proses yang nanti Benar banget. ya, yang dibuat untuk UMKM yang ada di Langkat ya. Benar. Dan itu nanti bisa diakses semua ya Bisa gitu ya. bisa diakses semuanya. Oke, berarti keuntungannya nanti kita bisa tahu nih produk apa yang ada di Langkat sana. Iya, benar. Dan kita cuma nengok dari satu aplikasi gitu Oke, ya. benar. Wow, keren nih teman Pro 2 ya, penemuan dari dua mahasiswa berprestasi yang udah ngobrol bareng sama kita dengan topik yang mudah yang berkarya. Nah, mungkin Tiara sama Puji, ini banyak nih teman Pro 2 yang berpikir sebenarnya itu mulai kepikiran ya untuk ngebuat aplikasi, ngebuat pupuk, itu dari mana sebenarnya? Aku pengen ke Puji dulu. Ini gimana Ji? Atau mungkin karena tugas kampus nih, atau mungkin karena semangat untuk ngubah yang namanya semangat untuk ngebuat hal baru nih Ji. Itu gimana? Oke, kalau dari aku pribadi tuh Bang, awalnya tugas kampus ya. Yap, Karena pasti kayak apa sih buat pupuk gitu kan, Yap, lagi banyak tugas buat pupuk lagi projectnya gitu kan. Yoi. Jadi berawal dari situ tugas, terus kok kayaknya seru gitu kan, karena kan bareng teman-teman juga. Jadi dibuat pupuk gitu kan. Nah terus ngide lah ke teman-teman kan, kayak guys ayo buat sesuatu yang baru, terus kita jangan stuck di sini aja gitu kan pupuknya. oke. Pupuknya itu bisa kita pamerkan ke orang sana gitu loh, di luar sana itu pasti pupuk kita nih keren nih gitu kan. Jadi teman-teman juga terpacu kan, semangat. Yaudah dari situ kami kayak buat pupuk gitu kan. Terus dibuat proposalnya juga dan kami coba-coba apply dan ternyata masuk gitu. Wow, alhamdulillah ya. Keren Iya ya. benar-benar. Nah, kalau Tiara, ini gimana Tiara? Wah, kalau Tiara tuh mikirnya gini dulu kan, karena sering ke tempat wisata, salah satunya di Batu Katak, dan kenapa para UMKM lokal di sana tuh tidak ada perkembangan, tidak ada yang namanya perubahan. Coba untuk bisa mengaplikasikannya melalui Go Digital, platform Oke. digital Go UMKM, yang saat ini tuh kan lagi trennya banget yang apa-apa digital. Jadi kita mempermudah mereka, membantu ibu-ibu yang ada di sana, UMKM lokal, untuk bisa mengaplikasikan atau juga memasarkan produk mereka melalui UMKM Go Digital. Maka dari itu kamilah membuat sebuah aplikasi tadi yang dinamakan dengan Batak Tour gitu. Oke, keren sih teman berdua ya, dua orang yang udah ikutan cerita
di sore hari ini. Nah, jadi buat kamu teman Pro 2 kalau pengen ikutan gabung ya langsung aja join dari pertanyaan WhatsApp-nya Pro 2 di 08116159224 soal yang muda yang berkarya. Siapa tahu nih kamu pengen kayak mereka tapi nggak tahu nanti tipsnya gimana. Nanti aku juga bakalan tanya teman Pro 2 di sesi akhir ya. Tips dari mereka berdua itu bisa capai kiat-kiat untuk menjadi mahasiswa berprestasi itu teman Pro 2. Nah, Tiara sama Puji, ini satu lagi sebelum kita break untuk lagu kedua. Ini soal permasalahan kampus ya. Mungkin sekarang banyak nih anak-anak kampus yang terlena gara-gara waktu bermain gitu ya. Jadi kayak misalnya belajarnya nanti aja. Terus aku pengennya main aja lah dulu nongkrong sama teman. Kapan nih aku lewatin masa-masa kayak gini lagi gitu. Nah, kalian berdua nih ya yang dulunya itu kupu-kupu tergerak untuk menjadi mahasiswa berprestasi dan hasilnya itu udah terlihat gitu ya. Nah, pernah nggak sih kepikiran hal seperti itu kayak belajarnya nanti aja lah, aku ngumpul aja nih sama temen gitu. Jadi sehingga itu ngebuat teman Pro 2 yang sekarang lagi di posisi itu dapat ngerubah dia untuk menjadi lebih giat lagi nih belajarnya gitu. Mungkin ke Tiara dulu nih. Oke, baik. Jadi kalau untuk Tiara nih ya, awalnya memang sering ngumpul-ngumpul juga, nongkrong di kafe, banyak gitu. Tapi kan apa yang kita dapat dari lingkungan kita itu kan berbeda. Kalau kita dengan lingkungan yang baik, yang positif, pasti kita juga mendapatkan aura yang positif, di mana kita nongkrong juga sambil yang namanya buat karya. Ayo dong guys, kita buat apa ya kali ini? Kita ikut lomba di mana? Dan juga nanti kita mau kemana? Kan banyak tuh kita bisa keliling Nusantara dengan yang namanya kita ikut lomba. Jadi ada manfaatnya di mana kita nongkrong tapi nggak cuma-cuma gitu. Jadi pasti yang namanya lingkungan itu mempengaruhi sih. Jadi kalau misalnya jadi mahasiswa nantinya tentu kalian nih teman-teman semuanya bisa milih lingkungan mana yang baik, lingkungan mana yang cocok, dan juga teman-teman yang bisa mensupport kalian gitu. Wow, keren. Nah, kalau untuk Puji? Ya pastinya pernah ya kalau kita tuh berpikiran dulu nongkrong dulu aja, main HP dulu, scrolling gitu kan. Bener. Jadi benar sih kata Tiara juga kalau kita tuh harus cari lingkungan yang suportif gitu. Jadi teman-teman berpengaruh untuk ke kita. Nah, teman-teman kita yang berpengaruh itu tadi kayak ayo diajak gitu kan. Ayo guys kita cari cara buat keluar kota, keliling-keliling Nusantara. Nah, alhamdulillahnya teman-teman Puji itu kayak ayo gitu, kayak yang suportif juga, satu pemikiran. Nah, dari situ kami satu persatu berangkat keluar kota, dan itu supportnya dari kampus semua sih. Dari kampus semua. Iya, ya? benar. Berarti circle kalian nih circle yang emang benar-benar untuk maju ya. Iya benar. Itu dia teman berdua, ternyata penting ya untuk milih yang namanya pertemanan ketika kita itu ada di dunia kampus biar nggak terjerumus di hal yang salah gitu ya. Puji sama Tiara. Iya benar banget Bang. Baik teman berdua, ya jangan kemana-mana. Jadi buat kamu kita bakalan break dulu untuk jalan-jalan sore hari ini teman berdua. Yang pengen nanya, aku masih tungguin pertanyaan dari kamu dari WhatsApp 0811 615924 atau live chat langsung dari channel YouTube RRI Medan, RRI_Net_Medan. Kamu tinggal komen aja di situ teman berdua. Jangan lupa kasih tahu nama kamu, lokasi kamu di mana, baru pertanyaan kamu teman berdua. Dari telepon juga bisa di 061 846 3116 teman berdua. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Jalan-Jalan Sore Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Suara indah, drama penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia.
kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa, kita kabarkan berita, membuka cakrawala, semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir pada dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir pada dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir pada dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Balik lagi di Pro 2 FM Radio Medan, teman terbaik kamu masih di JJS Jalan-Jalan Sore teman Pro 2, dan aku masih bersama dengan dua bintang tamu kita di sore hari ini, Tiara dan juga Puji, ya, mahasiswa berprestasi dari Universitas Pembangunan Pancabudi Medan teman Pro 2. Nah, oke, kita tadi udah ngobrol ya, Tiara, Puji, udah sempat kenalan. Sekarang ini waktunya teman Pro 2 aku bakalan bacain beberapa pertanyaan yang udah masuk nih dari DM Instagram Pro 2. Nah, ini mungkin ada dua orang. Ini aku bagi aja pertanyaannya ya, biar enak kita ngobrol. Boleh, Bang. Oke, mungkin untuk ke Puji dulu nih, Puji. Ini dari Zuldev ya. Ini soal pernah nggak sih, Bang, mereka itu kayak ngerasa lelah ketika jadi mahasiswa berprestasi, kayak ngerasa udahan dulu untuk ngerakit karyanya gitu. Oke, kalau ngerasa lelah pasti iya ya, karena kan kita kalau buat karya tuh nguras otak, nguras tenaga. Dan saya pribadi sendiri pengalaman ya, itu buat karya tuh harus tengah malam. Oh iya, itu jam apa ya, bisa dibilang jam diskusi dengan diri sendiri ya. Bener, karena kalau di tengah malam tuh kan kayak gak ada yang ganggu, Ya. terus kan kayak sendiri nih bener-bener, jadi kayak ngetiknya tuh lancar. Oh iya, Bener, ini, gitu. lebih tenang. Iya bener. Tapi Ji, itu banyak juga tuh orang-orang yang gunain kalau jam tengah malam itu kayak sleep call-an ya kan. Jadi orang-orang LDR itu ya kan, Nah, iya, rata-rata bener. ya sleep call. Tapi ini luar biasa teman Pro 2, ini bisa jadi bahan untuk kita pertimbangkan. Ternyata waktu malam itu lebih tenang ketika kita pengen berdiskusi dan menemukan hal baru ya. Iya benar. Jadi Oh, kayak oke. ngumpulkan ide-idenya itu tengah malam tuh banyak sih, banyak banget. Jadi kayak aku tuh cari waktu itu di malam untuk buat karya gitu. Nah, ya paling nanti paginya ngantuk gitu kan. Pas kuliah ya ngantuk, cuman kan harus on kan. Iya. Kita harus on gitu kan, harus fit gitu. Nah, ya alhamdulillahnya di diri kita sendiri sih, kalau kita tuh harus manage gitu, manage diri juga, bahwasanya ya kalau waktunya kuliah untuk berprestasi ya ada juga waktunya gitu. Jadi intinya di diri kita sendiri. Kalau ngerasa capek pasti semua capek gitu kan. Cuman karena kita mau capek sesuatu, pasti kita akan menuju itu gitu. Jadi kalau udah sesuatu yang dituju itu udah tercapai, nah itu kan kita rasain pasti kayak seneng nih bisa kemana-mana gitu kan. Jadi kayak benefitnya tuh ada diri kita, pasti kita akan ngelakuin terus dan terus gitu sih. Wow, keren ya teman Pro 2 ya. Tia Zuldev untuk jawabannya dari Puji. Next aku ke Tiara. Ini satu lagi, Tiara, pertanyaan dari Instagram Pro 2. Ini soal dari Not ya, not.xm. Nah, dia bilang kalau misalnya mahasiswa yang berhenti di tengah jalan karena nggak ada biaya alias cuti. Nah, kemungkinan nggak sih kedepannya dia bakalan jadi mahasiswa berprestasi? Kemungkinan ada untuk dirinya sendiri, tapi kalau cuti jangan kelamaan, bisa dilanjut lagi gitu. Oke. Cuti. Nah, setelah cuti nih mungkin mindsetnya berubah ya, karena kan cuti break bentar nih. Jadi ada nih keinginan untuk dirinya sendiri. Oh, aku mau jadi seperti mereka. Aku mau berubah nih diriku untuk lebih baik lagi, grow up bareng-bareng temanku dan berjumpa dengan lingkungan yang baru gitu. Untuk memang dapetin
jadi mahasiswa berprestasi. Oke, nah ini sebenarnya sangat relevan ya dengan mahasiswa yang cuti, mungkin karena mereka itu biayanya tersendat ya kan, atau mungkin waktu kerjanya lebih banyak gitu. Nah sebenarnya nih kalian berdua ya di kampus kalian nih untuk masalah orang-orang yang mungkin kurang mampu ya kan, nah mereka itu harus nunjukkan yang namanya prestasi kali ya. Itu gimana? Ada nggak sih dari kampus untuk ngedorong kalian untuk ngedorong anak-anak yang berprestasi itu kayak, wah ini gratis kuliahnya, ini dikasih bantuan, ini ada nggak sih? Wah ada banget nih Bang. Yap. Kalau dari kampus Tiara sendiri nih kan di mana kami diberikan fasilitas yang full nih. Wow, oke. Full. Jadi saat kami lomba, kami hanya mempersiapkan karya dan juga tentu support dan bimbingan dari dosen-dosen yang ada di Universitas Pembangunan Pancabudi. Dan setelahnya kami kalau misalnya lulus karya nih, kami bakalan ngajuin yang namanya proposal dan itu tentunya dibiayai full dari kampus. Nah itu sangat-sangat kemudahan bagi kami dan tentunya sangat bersyukur ya tentunya dengan diberikan full biaya, akomodasi dan semuanya. Kami hanya tinggal mempersiapkan mental diri dan juga bisa mempersiapkan karya selanjutnya dan tentunya juga untuk mensupport dari kampusnya gitu. Oke, berarti kalian ini tinggal diem aja gitu ya Ji ya? Tinggal benar. berangkat aja Tinggal gitu. berangkat aja sih. Nah, ngomongin soal cuti tadi kendala biaya gitu Iya, ya Bang. Kalau di kampus kami itu Bang, itu sangat mensupport beasiswa Bang. Oh, Jadi oke. kalau teman-teman berprestasi, nanti akan ada kemudahan dari kampus dikasih potongan beasiswa atau beasiswanya full karena dia Oh. berprestasi gitu. Oke, berarti ini juga menjadi satu motivasi juga nih teman berdua ya. Ternyata jalan kita untuk menuju kesuksesan itu nggak hanya satu langkah dan nggak hanya ngebuat kita itu untuk ngerasa terpojok berhenti Iya, di situ benar-benar. aja gitu kan. Benar-benar. Berbagai jalan itu udah disiapin, salah satu dengan dari kampus kalian ya Pancabudi yang ngebuat mahasiswanya kalau berprestasi itu dapat potongan, terus mahasiswa yang kurang mampu itu juga dapat bantuan Biaya gitu ya. gitu. Banyak Nah, banget Bang. banyak banget. Jadi tinggal ternyata kita nih mahasiswa yang harus mengeksplor diri. Iya, Benar. grow Gitu ya? up dirinya, berubah mindsetnya Oh, gitu. keren sih teman berdua ya. Jadi buat teman berdua kayak misalnya ya pengen glow up diri atau pengen explore diri itu harus lebih ditingkatkan lagi ya kan, dan terutama harus pandai pilih-pilih yang namanya circle pertemanan gitu Iya, ya Ji ya. lingkungannya. Tiara, Ya benar, lingkungan. harus cari teman Oke. yang support. Harus cari teman yang support ya. Nah, aku mau tanya juga nih Tiara sama Puji ya. Kalau soal pengalaman, ini kalian berdua kan semester akhir nih, iya enggak? Iya benar. Nah, semester akhir jadi mahasiswa berprestasi. Itu sebenarnya ada nggak sih kekurangan beban yang harus kalian terima, atau mungkin jadi mahasiswa akhir dengan mahasiswa lainnya, tapi bedanya hanya kalian mahasiswa berprestasi, itu ada nggak sih bedanya? Oke, kalau dari Tiara sih bedanya itu apa ya, bebannya sebenarnya sama aja, tapi di sini kami dengan sebagai mahasiswa berprestasi itu fasilitas yang kami dapatkan itu berbeda dengan mahasiswa yang biasa karena oke. kan kami yang memang sering ikut lomba pasti jarang masuk kelas nih dan banyak juga izin. Nah, di situ di kampus kami itu kami diberikan yang namanya ekuivalensi nilai, di mana ekuivalensi nilai itu kalau misalnya mahasiswanya mendapatkan juara 1, 2 dan 3 itu bakalan dipotong dengan 3 SKS, 4 6 dan 9. Jadi dikalikan 1 juara itu 3 SKS. Jadi bagi teman-teman yang memang mau ikut lomba pastinya sangat mudah karena kan memang tidak masuk kelas tapi bisa nilainya itu dapat karena dengan adanya ekuivalensi tersebut. Jadi kami sangat-sangat dipermudah di situ dan tidak hanya juga untuk disupport segala macam. Jadi fasilitas yang diberikan memang wah gitu. Benar, karena kadang kita kesel juga ya kan. Misalnya nih kita udah banyak ikut kegiatan, Iya, nah benar. tiba-tiba pas masuk kelas dosen kita tuh nanya, kamu kemana aja gitu ya. mungkin dosennya nggak update kali ya, karena kan itu sering-sering terjadi di lapangan kan. Benar-benar. Hanya saja hanya saja beberapa kampus yang emang peduli akan hal itu gitu ya. Salah satunya ketika mahasiswanya lomba ya mereka itu udah belajar mengharumkan nama kampus, Bener ngebawa alma banget. mater gitu ya kan. Nggak masuk kelas ya no problem gitu, ilmunya juga udah dapat diimplementasikan Iya keluar. benar. Benar. Malah Gitu kami ya. yang lebih ke lapangan dibandingkan dengan teorinya gitu. Oh, oke. Karena kalau misalnya di kelas saja kan kita cuma dapat teori, Iya, tapi kalau benar. kita ke lapangan kan banyak yang didapat experience baru gitu. Yoi, dari teorinya bisa langsung kita terapkan ya. Iya Tiara. benar-benar. Tapi kalau ngomongin tentang kampus ya, aku jadi kangen nih sama dunia perkuliahan.
Ini soal KKN, cuy. Kalian berdua gimana nih? Kemarin KKN ya, itu untuk Tiara sama Puji itu dapat di mana? Dapat di Medan ya? Atau gimana? Oke, Di kalau Serdang. kalau Tiara kemarin tuh kami di kampus kami tuh ada banyak pilihan, KKN, magang dan juga independen dan banyak lainnya, bisa kampus merdeka gitu. Jadi pilihan Tiara kemarin itu magang. Magang oke. aja. Jadi magangnya itu di kampus tercinta sih memang. Oke, magangnya di kampus tercinta. Berarti boleh milih ya nanti ya? Boleh Antara banget. KKN, magang atau Iya, studi independen, studi banyak independen ya? lagi. Oke. Kalau Puji kemarin? Magang sih. Magang Iya. juga? Magang kemarin kan ikut di kampus Merdeka tuh. Yap. Nah, Puji tuh terbang ke Bandung magangnya. Magangnya terbang ke Bandung. Iya, Itu di mana, Ji? Di Cianjur. Oh, di Cianjur. Iya, benar-benar. Itu berapa? Ada 3 bulanan atau? Puji di sana 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan di Oh, Bandung. itu jadi ketemu orang-orang baru ya? Iya, 4 bulan yang merubah segalanya. Ada cinta nggak sih Kak Uji? Oh, Kalau kayak gitu? enggak. Enggak ada ya? Enggak ada. Karena kan biasa. Tapi anak orang yang baper banget. Oh iya. Berarti setiap malam Ngeri buat ya? status galau gitu ya? Enggak sih. Enggak sih ya. Berarti bapernya bro dalam kata ini aja ya kan? Ya aku seorang sama dia, aku nggak berani ngungkapin gitu ya. Abang ini ngerti. Oke, gini deh teman berdua ya. Nah, kita masuk lagi Puji Tiara untuk obrolan kita di sore hari ini soal yang muda yang berkarya. Nah, dari kalian berdua ya, aku mungkin ke Tiara dulu. Tiara, ini soal karya. Sebenarnya anak-anak muda sekarang itu yang kamu lihat nih ya, Oke, Bang. kekurangannya apa nih sebenarnya? Apakah mereka kategorikan malas atau mungkin ada pengaruh media sosial yang ngebuat mereka itu malas nih buat berkarya, Tiara? Nah, kalau dari Tiara sendiri sih ngelihatnya gini, males ya, nomor satu males, karena ya jujur diri sendiri juga awalnya males banget. Jadi yang paling berat itu melawan itu adalah rasa males dalam diri. Kayak misalnya kita tuh mulai nih, alah nggak usah lah gitu, nggak ada untungnya gitu kan buat gini. Jadi dengan dukungan lingkungan juga tadi gitu, dan tidak ada yang support tentunya. Jadi mungkin nih dengan banyaknya mahasiswa yang berprestasi dan juga mahasiswa yang memang udah berpengalaman bisa terpacu nih untuk ditingkatkan lagi dan jangan males. Jadi ngelawan rasa males tuh memang susah gitu ya Bang. Oke. Itu sih. Berarti lawan dari malas itu sebenarnya ada nggak sih dari Tiara tipsnya? Oh, kalau dari Tiara sih memang coba melihat role modelnya dulu, siapa sih yang ada di kampus itu yang bisa diikutin nih untuk bisa berkembang dan bisa untuk menjadi mereka. Kalau Tiara dulu tuh kayak ngelihat ada salah satu juga mahasiswa berprestasi yang memang udah tamat nih, udah wisuda, dan beliau tuh memang benar-benar banyak banget achievementnya, juaranya. Jadi sampai 70 plus karya yang beliau buat itu sangat membantu gitu. Dengan referensinya dan juga dengan dukungannya, tentu ke adik-adiknya itu bisa diterapkan lagi gitu. Jadi dari role model dulu sih, apa yang kita ikutin, apa yang kita juga buat gitu. Oke, dari role model ya kunci Iya, utamanya ya. benar. Nah, kalau untuk Puji nih Ji, banyak sekarang mahasiswa ya, terkhusus buat mahasiswa yang mungkin punya beberapa organisasi. Ada Ji, terkadang mereka itu kayak punya banyak organisasi terus terbengkalai nih sama akademiknya gitu, jadi lebih mementingkan organisasi. Nah, kalau kau lihatlah sendiri nih sekarang ya, yang masih ada berada di sekitaran kampus nih, hal-hal seperti itu sebenarnya ketika kita pengen milih antara organisasi sama akademik, ya itu gimana Ji? Dua persoalan ini. Mungkin kan kalian kan belum gabung ke organisasi, tapi dari pengalaman ketika kalian menang lomba nyiptain karya itu pasti nampak tuh ya kan, soal anak-anak yang organisasi sama yang enggak gitu. Boleh Ji? Oke, jadi sebelumnya saya juga anak organisasi dan Oh, saya ketua umumnya. Organisasi? Iya. Organisasi apa? Kayak kepenulisan gitu. Oh, kepenulisan. Iya, benar. Oh, Jadi- karya ilmiah itu termasuk ya? Iya benar. Oh, Jadi wow, lebih ke keren. situ, debat juga. Jadi kayak cara kita sebenarnya balik lagi sih Bang ke mindset kita gitu kan. Kayak antara organisasi sama akademik gitu kan. benar. Jadi kayak ya udah kita ikutin aja organisasi, jalan juga kuliahnya gitu kan. Terus ya kan namanya organisasi, carilah yang benar-benar supporting kita gitu kan, kayak kedepannya ini kalau kita ikutin ini berdampak nggak sih ke kita gitu. Jadi jangan cari organisasi yang kayak
nongkrong rapat-rapat pulang nggak ada apa-apa gitu kan. Oh, Jadi iya, ya benar. udah cari organisasi yang memang benar-benar itu mendapatkan sesuatu di diri kita gitu kan, kayak misalnya kepenulisan kan kita bisa nulis, kemudian bisa public speaking juga di situ. Jadi kita nanti kumpul-kumpul sama temen itu yang dibahas itu tentang sekitar apa yang kita dapatkan gitu. Jadi lebih cari organisasi yang membangun kita, bukan yang melemahkan kita sih. Oke, tapi kalau di Pancabudi gimana untuk organisasi? Itu ada merangkul semua segmen atau gimana? Boleh dong dijelasin. Kenalan sama organisasi yang ada di Pancabudi. Kalau di Pancabudi sendiri merangkul semua segmen ya, gitu. Jadi kayak di organisasi sendiri kan itu merangkul semua mahasiswa-mahasiswa ya dari semester 1 sampai semester akhir juga itu dirangkul gitu kan. Jadi kita nanti buka open recruitment gitu kan. Jadi kayak diajarin, ayo adik-adik gitu kan ke organisasi kami gitu kan. Jadi kayak semua dirangkul sih gitu. Balik lagi ke mahasiswanya gitu. Oke, berarti pilihannya banyak ya? Banyak. Jadi kalau mereka punya minat untuk nulis bisa gabung ya? Iya, gabung di organisasi kami. Tulis, olahraga juga ada. Karena baru-baru ini aku lihat juga beberapa mahasiswa Pancabudi itu ada yang juga menang ya di dunia olahraga kan? Iya prestasinya. benar. Taekwondonya ya kan Kak Tira? Taekwondo. Iya, banyak berarti banget. di sana juga Karate ada juga. organisasi namanya. UKM namanya, UKM UKM ya, olahraga. sorry. UKM bener UKM. UKM untuk apa yang mengasah kemampuan atlet Ya, dari non akademik. Jadi tidak hanya iya akademik tuh. tapi non akademik juga ada. Jadi setiap organisasi itu tentunya difasilitasi yang namanya mereka mau buat. Kalau misalnya UKM olahraga itu kan ada tempatnya nih untuk latihan. Iya, Nah, bener. jadi tempat latihan juga difasilitasi, tapi balik lagi ke mahasiswanya memang mau menjalankan organisasi itu seperti apa. Apakah cuman memang rapat saja atau memang goalsnya itu tadi yang untuk lomba. Kan namanya juga UKM olahraga. Iya, Tentunya benar. goalsnya adalah mendapatkan medali dan juga untuk lomba-lomba gitu. Oke, luar biasa teman Pro 2, ternyata lengkap sekali ya. Untuk wadah juga udah diberikan, tinggal ngukir prestasi ya. Iya, dari benar kalian banget, dua. Bang. Ngukir prestasi, terus dapat feedbacknya itu luar biasa gitu. Jadi banyak bantuan yang masuk, kita tinggal fokus belajar untuk ngembangin yang namanya prestasi. Gitu ya, dari kampus mereka nih teman Pro 2 Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Nah oke, ini terakhir ya Puji sama Tiara, tadi kita udah happy, kita udah berbagi juga sharing sama teman Pro 2. Aku pengen kalian di momen akhir ini ya kan, sebelum pilot project untuk ke depan, tips and trick nih buat teman Pro 2 yang mungkin sekarang baru lulus SMA ya kan, dia baru lulus SMA terus juga masih bingung pengennya jurusan apa sih, mikirnya aku cocok nggak sih ini di sini. Nah kalian boleh dong untuk share sedikit aja pengalaman kalian ketika tamat SMA, kalian masuk ke jenjang perkuliahan untuk milih jurusan itu gitu. Mungkin dari Puji ya. Oke, kalau dari aku pribadi sih waktu di abis tamat SMA tuh ya mikir gitu kan, kemana gitu kan. Terus karena tadi yang guru aku bilang kayak ini pertanian tuh nggak ada matinya gitu kan. Jadi kayak yaudah Bismillah pilih jurusan agroteknologi gitu. Jadi ya karena itu niat kita juga dari awal. Jadi jangan sampai teman-teman tuh bilang salah jurusan yang gitu. Ya udah dijalani aja. Toh juga sampai akhir juga kan. Gitu. Sampai akhir dapat prestasi juga. Iya, dapat beasiswa juga ya, dari kampus Pancabudi teman Pro 2. Nah oke. Nah kalau dari Tiara nih karena fashionnya sukanya marketing, jadi milihlah manajemen atau yang sejenisnya ekonomi. Nah karena memang sukanya marketing, jadi milih manajemen. Jadi kalau untuk teman-teman nih yang memang mikirnya tadi kayak salah jurusan dan lain sebagainya, itu sebenarnya nggak benar, karena kalian pada dasarnya masuk ke dalam suatu universitas dengan mendapatkan goals itu tentunya akan menjalani hari-hari yang sama beratnya gitu, walaupun dimanapun jurusannya. Tapi tergantung balik lagi ke kalian, gimana kalian mengimplementasikan, atau kalian mau milih kayak kuliah pulang tuh tadi kupu-kupu bisa, atau kalian mau milih kayak mahasiswa prestasi yang memang banyak banget aktivitasnya, organisasi banyak banget. Jadi nggak alasan kalau misalnya kalian itu salah jurusan. Jadi pilihlah sesuai basic dan memang kemampuan kalian yang bisa di grow up ketika nanti masuk ke universitas gitu. Wow, keren abis nih ya teman Pro 2 untuk tips and trick dari Tiara dan juga Puji. Nah di akhir ya Tiara sama Puji, ini mungkin untuk pilot project ke depan ya, planning kalian ke depan dari yang namanya berkarya itu apa? Dari Tiara dulu.
Kalau Tiara sih dari yang namanya berkarya itu tentunya karya-karya tersebut kan sudah dipublikasikan dan tentunya sudah disematkan. Nah, maka nantinya ketika adik-adiknya ini yang memang mau berkarya lagi bisa diajari lebih grow up dari diri saat ini gitu. Oh, oke. Nah, kalau untuk Puji? Kalau untuk saya sih semoga dengan yang saya buat karya-karya tadi itu bisa bermanfaat juga ke masyarakat juga kan. Terus kan karya-karya tadi juga dipublish gitu kan ke jurnal atau kemana gitu. Dan itu juga bermanfaat untuk saya juga nantinya misal saya mau lanjut S2 gitu. Gitu. Jadi untuk teman-teman kurang-kurangi rasa malas sih. Oke, itu dia. Kurang-kurangi rasa malas dan pilot project kalian ke depan ya mudah-mudahan ini bisa ngebuat banyak manfaat bagi masyarakat gitu ya kan. Karena yang muda ini saatnya yang berkarya teman Pro 2 di era saat ini. Iya. Gitu. Oke, terima kasih buat Puji dan juga Tiara ya. Aku salah lihat nih, Puji Tiara. Terima kasih ya untuk sore hari ini udah main ke podcast RRI Medan dan udah berbagi nih sama teman Pro 2 soal karya dari mahasiswa pembangunan Pancabudi Medan. Ya mudah-mudahan kedepannya prestasi-prestasi dari mahasiswa-mahasiswa yang ada di Pancabudi Medan itu banyak ya. Dan terkhusus kalian yang udah menginspirasi teman Pro 2, terima kasih banyak untuk sore hari ini jalan-jalan sore. Oke, terima kasih ya Puji sama Tiara ya. Salam semangat. Nanti kita tungguin untuk project kedepannya. Main lagi nanti ke RRI ya. Oke. Baik, itu dia teman Pro 2 untuk sore hari ini jalan-jalan sore bersama dengan dua orang cewek ya, Tiara dan juga Puji, mahasiswa berprestasi dari Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Jadi buat kamu yang pengen nonton nanti ya tayangan ulangnya teman Pro 2 atau sore hari ini ketinggalan nih ceritanya yang lagi dengerin radio, yang lagi di mobil ya kan, ketinggalan kita ngobrolin apa, boleh langsung buka YouTube-nya RRI Medan, RRI_Net_Medan, dan kamu lihat aja di situ ada live JJS jalan-jalan sore bersama dengan mahasiswa berprestasi dari Univ Pancabudi Medan teman Pro 2. Oke, jangan kemana-mana ya karena nanti kita bakalan seru-seruan lagi, tapi JJS untuk Senin sore sampai sini dulu teman Pro 2. Argun pamit dan terima kasih banyak buat kamu yang udah ikutan nanya dan ikutan gabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye.